Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang materi sifat-sifat gereja Katolik untuk kelas 6 SD. Ya, langsung saja kita mulai. Tujuan pembelajaran. Di dalam pembelajaran sifat-sifat gereja Katolik ada 4 yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, memahami arti gereja. Yang kedua, memahami arti gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yang ketiga, menjalankan tugas atau kewajiban bagi gereja. Dan keempat, merefleksikan sifat gereja dalam kehidupan menggereja. Apa itu gereja? Jadi gereja adalah persekutuan semua umat beriman yang percaya kepada Yesus Kristus. Gereja itu juga disebut sebagai umat Allah, tubuh Kristus, baik Allah, mempelai, dan bahtera Kristus sendiri. Apa yang dimaksud sebagai umat Allah? Bahwa gereja itu dihimpun atas inisiatif Yahweh. Itu menunjukkan identitas sebagai pemiliknya, diberi misi keselamatan universal. Lalu gereja juga disebut sebagai tubuh Kristus tadi. Ya, ada kesatuan hidup dengan Kristus dan ada kesatuan dengan umat atau jemaat. Disebut juga sebagai bait Allah. Jadi bukan masalah gedungnya atau tempat ibadat, tapi seluruh jemaat Allah. Lalu juga gereja disebut sebagai mempelai Kristus, di mana gereja di seluruh dunia dibangun atas cinta kasih Kristus yang terwujud lewat sabda Tuhan. Gereja juga disebut sebagai bahtera Kristus, artinya untuk gereja adalah penyelamat, seperti yang dikisahkan dalam kisah Nuh. Lalu gereja juga disebut sebagai ibu, sebagai Hawa yang tercermin dalam diri Bunda Maria. Langsung saja, ya, gereja juga disebut sebagai persekutuan para kudus, artinya itu berkembang di gereja Afrika Utara, itu zaman Tertullianus dan Cyprianus, bahwa gereja itu disucikan oleh Roh Kudus, maka disebut gereja kudus. Bagaimana menjadi seorang atau menjadi anggota gereja? Tentu yang pertama adalah harus dibaptis. Dengan baptisan maka kita siap menjalankan 3 tugas utama, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Dalam gereja itu juga ada persaudaraan, ada doa bersama, ada ekaristi bersama, ada rasa solider atau peduli. Lalu hidup jemaat perdana itu juga menjadi cerminan bagi kita, di mana pada zaman dulu para rasul itu mereka selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan juga memecah roti dan berdoa bersama, lalu bersatu, dan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, serta membuat mujizat dan tanda. Lalu nota eklesia. Apa yang dimaksud dengan nota eklesia? Artinya hal-hal yang menceritakan gereja sejati, sesuai tema kita, ya, bahwa gereja sejati itu mencangkup 4 poin atau 4 hal, yaitu gereja itu adalah gereja satu, gereja itu kudus,
Katolik, dan Apostolik. Lalu gereja yang satu itu apa? Gereja yang satu adalah gereja, merupakan himpunan umat Allah yang menjadi satu tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya. Lalu gereja satu itu artinya apa? Bahwa datang dari Allah sendiri, Yesus Kristus sebagai pemimpin utama, lalu dipersatukan oleh Roh Kudus dan berlandaskan iman, harapan, dan cinta kasih. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Lalu 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ini dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19 ini mengenai Petrus, di mana Petrus dipilih oleh Yesus untuk menjadi penerima atau pemegang kunci kerajaan Allah. Kita baca, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan dalam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dengan terpilihnya Petrus, ini menjadi gereja semakin kuat dan kokoh. Lalu gereja disebut kudus, yaitu gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Kudus artinya berhubungan erat dengan Allah, di mana Allah adalah kudus. Gereja kudus berarti Allah yang kudus, sumber datangnya gereja. Umat diurapi oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Lalu gereja itu sama dengan gerejanya para kudus dan berpartisipasi dalam hal kudus, sanda, dan sakramen. Lalu ketiga adalah Katolik. Katolik artinya mencakup semua orang yang telah dibaptis dalam gereja Katolik, lalu tidak memiliki sekte-sekte, lalu bersifat universal, utuh, lengkap, tidak setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem dalam gereja Katolik, misalnya di dalam perayaan Ekaristi atau sakramen. Katolik artinya apa? Itu berasal dari kata katolos, berarti menyeluruh atau universal. Itu kepenuhan dan keutuhan Kristus, keberagaman yang besar atau komunion sejati. Yang keempat adalah apostolik, di mana gereja dibangun atas dasar perwartaan para rasul dan nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Apostolik berarti gereja berasal dari ajaran para rasul. Itu ada di Efesus 2 ayat 20. Lalu ajaran gereja itu sama dengan ajaran para rasul. Lalu struktur gereja, di mana kepemimpinan Kristus itu lewat para rasul, kemudian sampai sekarang itu dilanjutkan oleh dewan para uskup, di mana ketua para uskup itu disebut paus. Lalu gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik itu di mana kita lihat itu tampak di dalam perayaan Ekaristi. Nah, Ekaristi artinya apa? Itu Eukaristia, yang artinya ucapan terima kasih atau syukur kepada Allah. Ekaristi itu apa?
Ekaristi berarti tindakan Yesus sendiri bersama umatnya. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Ekaristi adalah sakramen utama dalam gereja Katolik. Mengapa Ekaristi itu menjadi sumber dan puncak kehidupan gereja? Sebab dalam perayaan Ekaristi terjadi pengudusan manusia oleh Allah dan pemuliaan Allah oleh manusia melalui Yesus Kristus. Kenapa Ekaristi menjadi sakramen utama? Sebab dalam Ekaristi umat Allah merayakan peristiwa misteri Paskah Kristus. Yang mana yang dimaksud dengan misteri Paskah Kristus? Itu mencakup 3 hal, di mana Yesus mengalami kesengsaraan, wafat di kayu salib, dan kebangkitan. Inilah yang disebut dengan misteri Paskah Kristus. Bahwa dalam misteri Paskah Kristus, di mana kita juga melihat atau merasakan di mana Yesus berjuang, rela mati di kayu salib untuk pembebasan dosa-dosa kita dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Dalam perayaan Ekaristi itu ada simbol, yaitu roti sebagai lambang tubuh Kristus dan juga anggur sebagai darah Kristus. Ya, ini tugas-tugas pribadi bagi anak-anak kami. Ini menjadi tugas pribadi. Kira-kira apa saja kegiatan-kegiatan gereja, baik di stasi maupun di wilayah paroki yang akan diikuti. Ya. Lalu kita juga merefleksikan. Pertama, apakah aku ini sungguh-sungguh menjadi orang Katolik? Yang kedua, apakah aku rajin mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu? Ketiga, bagaimana sikapku dalam mengikuti perayaan Ekaristi? Sudah baik atau belum? Lalu apakah aku sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh paroki, wilayah atau lingkungan? Ini menjadi refleksi kita. Ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita mengenai 4 sifat-sifat gereja. Jadi sifat gereja itu ada 4. 1. Kudus, Katolik, dan Apostol. Oke, sampai di sini.